Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Ya. Dan kali ini cukup istimewa karena saya akan mewawancari Bapak Haji Abdul Hasril gitu ya, panggilannya beliau ada Pak Hasril gitu, sebagai Kepala Pemasaran Pupuk Kaltim untuk daerah Bali. Apa yang kita bicarakan tentu berkaitan dengan pupuk subsidi untuk petani di Bali. Kenapa kita angkat ini? Karena tentu dalam masa pandemi COVID ini pertanian menjadi tulang punggung dan keamanan ketersediaan pupuk menjadi penting. Kita langsung sapa dulu Pak Hasril. Pak Hasril, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan tetap semangat nih walaupun Tetap semangat. Pak, kalau kita bicara pupuk di Bali ini kan sangat penting ya. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID ini kita sangat bergantung dengan pertanian gitu. Ya. Nah, kalau Pak Hasril bisa menyampaikan kepada pemirsa kondisi ketersediaan pupuk kita di Bali seperti apa Pak? Untuk wilayah Bali, persediaan pupuk utamanya untuk subsidi, karena tugas utama di pemasaran Bali ini adalah pemantauan penyaluran pupuk subsidi. Pupuk subsidi. Bagaimana dia tetap sasaran, bagaimana ketersediaan apabila dibutuhkan oleh petani. Jadi sampai saat ini, sampai di awal Agustus, sampai pertengahan Agustus, mulai dari tahun 2020 ini, awal tahun 2020, kita tidak ada hambatan di dalam penyaluran dan penyediaan pupuk subsidi. Jadi gejolaknya kita sudah antisipasi duluan. Ya. Dan bahkan awal Juli kemarin kita sudah mengantisipasi juga, mengundang media untuk menyampaikan bahwa ketersediaan pupuk subsidi di wilayah Bali aman. Aman Pak ya? Aman. Aman sampai akhir tahun nanti aman ya? Sampai akhir tahun aman. Aman. Dan walaupun pandemi, kalau kita bicara pandemi Pak, apakah ada pengaruhnya? Artinya membandingkan ketika situasi normal dengan situasi pandemi sekarang ini, apa yang mungkin menjadi sebuah kendala atau apa dalam penyediaan pupuk bersubsidi di Bali Pak? Kemarin waktu kita mendatangkan pupuk dari Bontang, itu ada hambatan sedikit, karena ada kru dari kapal tersebut yang positif corona. Ya. Jadi kita tertahan di pelabuhan. Jadi ada beberapa hari, mungkin ada 5 harian, tertunda untuk pembongkarannya. Tetapi kita juga sudah antisipasi untuk menutupi kekurangan melalui darat. Itu kita gerak cepat untuk minta dari Surabaya mengantisipasi karena keterlambatan sandar kapal ini, karena tidak boleh sandar karena ada awak yang tertular corona ini. Tetapi alhamdulillah setelah diadakan penanganan terhadap instansi yang terkait, akhirnya sandar dan pembongkarannya baru berakhir kemarin, hari Minggu. Jadi pembongkarannya kurang lebih ada hampir 3 mingguan. 3 mingguan? 3 mingguan. Karena volumenya sangat besar. Itu 60 ribuan ya Pak. 60 ribu ton. 60 ribu ton. ton. Jadi itu kendala yang terbesar Pak ya? Yang dihadapi oleh pupuk Kaltim, atau kendala-kendala lain Pak mungkin karena pandemi sebenarnya COVID? Kita tidak menganggap sebagai kendala karena memang aturannya seperti itu. Ya kan? Iya. Jadi antisipasinya kita itu memesan lewat darat untuk menutupi yang ini. Tapi baru separuh berjalan yang pemesanan kita itu udah diputus lagi karena sudah bisa sandar. Begitu sandar kita cut karena kita takut kekurangan ini volume gudang kita. Ya. Pak, kalau kita bicara data Pak Hasril, berapa sih sebenarnya pupuk bersubsidi yang katakanlah dibutuhkan oleh Bali selama ini? Bali selama ini kurang lebih 30 ribu ton. 30 ribu ton per tahun Pak? Per tanam. Per tanam ya? Sebenarnya per tanam yang kita ini kan. Hitungannya per tanam? Iya, tetapi secara keseluruhan 30 ribu ton per tahun. Per tahun ya? Per tahun, ya. Dapat 30 ribu ton per tahun. Dan aman stoknya sampai sekarang? Stoknya sampai sekarang aman. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita bicara pupuk bersubsidi, tentu kita bicara tentang kemampuan pemerintah untuk katakanlah mensubsidi kan gitu ya. Ya. Nah, ketika COVID ini ekonomi mengalami goncangan yang luar biasa, pemerintah harus merefocusing anggaran. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap anggaran subsidi pupuk ini, Pak? Saya kira anggaran tahun 2020 ini kan yang anggaran tahun kemarin disusun. Baik. Yang kita
permasalahkan mungkin nanti tahun 2021. Ada kemungkinan ya akan berdampak di 2021. Ya entahlah ya. Ya, Tapi mudah-mudahan saya kira tidak gitu ya. untuk subsidi ini tetap diprioritaskan sama pemerintah. Karena terus terang saja sebenarnya ketahanan ekonomi kita ada di pupuk subsidi dengan UMKM sebenarnya. Kalau kita mau berbicara masalah ketahanan. Jadi aman Pak ya, juga dari dana pemerintah aman gitu ya. Dari pemerintah juga aman. Nah kalau sebenarnya kalau kita bicara tentang pupuk subsidi ini kan mungkin masyarakat banyak yang belum paham. Apakah subsidi pupuk ini menggunakan anggaran dari APBN, APBD atau dari mana Pak sebenarnya kalau dari skema penganggaran ini? Ini APBN Pak, kalau APBN, subsidi. Ya. subsidinya, Ditangani langsung sama pemerintah pusat. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah daerah untuk. Pemerintah daerah tidak ada hubungannya. Pemerintah daerah itu hanya mengajukan aja. Mengajukan bahwa dia butuh sekian. Tetapi permintaan pemerintah daerah biasanya tidak 100% diinikan. Karena kan kita berdasarkan dengan ERDKK sekarang. Berdasarkan? ERDKK. ERDKK. Itu Jadi semacam perencanaan gitu Pak? Atau? ERDKK itu adalah salah satu jalan bagaimana pupuk bersubsidi itu tepat sasaran. Jadi satu NIK, ya satu pertanggungan untuk subsidi. Karena satu petani itu hanya 2 hektar aja. Yang Maksimal ya Pak? Ya, maksimal 2 hektar untuk mendapatkan subsidi. Subsidinya. Kalau lebih dari 2 hektar mereka punya lahan berarti Harus menggunakan pupuk non-subsidi. non-subsidi. Ya, makanya juga kita menyediakan di kios-kios, utamanya di rekanan kita distributor, untuk pengadaan non-subsidi. Non-subsidi. Ya, dan itu persediaan kita non-subsidi di Bali juga aman. Non-subsidi. Oh berarti pupuk Kaltim ini menyediakan yang subsidi dan non-subsidi Non-subsidi. gitu ya? Kalau yang subsidi kita kan khusus untuk urea saja. Urea saja. Kalau untuk yang lainnya itu diinikan dengan saudara-saudara kita petrokimia. Petrokimia. Ya. Oke. Ini saya baru juga ya soal perpupukan ini masyarakat juga mungkin kalau tidak petani agak susah memahami itu Pak tentang perpupukan ini. Tapi kalau pertanyaan mungkin di masyarakat akan bertanya seperti ini karena khususnya Bali Pak ya. Ya. Bali ini kan pariwisata. Banyak yang dulu bekerja di pariwisata. Tapi pariwisata kan sekarang anjlok. Ya. Katanya banyak yang menjadi petani katakanlah begitu beralih. Apakah ini berpengaruh terhadap tambahan permintaan pupuk? Ya kalau tidak yang pupuk bersubsidi, yang non subsidi misalnya, apakah ada pelonjakan permintaan dan segala macam atau biasa-biasa saja Pak? Sejauh ini masih biasa-biasa saja. Ya, Pak, ya. Karena ini kan beberapa statement dari Pak Gubernur juga kan agar masyarakat Bali harus kembali bertani. Ya, betul. Dan kalau perlu kita buat slogan yaitu petani milenial. Petani milenial. Ya, karena kalau kita melihat di lapangan, kebanyakan petani-petani kita ini sudah berumur. Betul. Kita kan perlu petani-petani yang mempunyai wawasan lebih bagus, mempunyai wawasan bisnis, karena kita memang harus berbicara masalah pertanian ini, kita memang harus orientasinya ke bisnis. Betul. Ke bisnis karena ada pengeluaran, ada hasil. Kalau misalnya hasilnya tidak, ini kan ngapain kita bertani? Jadi seharusnya para petani kita itu atau dinas terkait di Bali ini mengadakan pendekatan-pendekatan ke BUMN, utamanya Bank Mandiri, termasuk BNI, untuk mengadakan pelatihan-pelatihan semacam manajemen dasar, mengajari petani kita bagaimana sih sebenarnya kalau kita bertani berorganisasi bisnis. Itu juga beberapa hari yang lalu kami juga udah ketemu dengan Ketua Kadin Bali, menyampaikan itu. Mudah-mudahan beliau bisa menyampaikan ke lebih atas lagi, karena terus terang aja kita tidak punya ini ke sana kan, akses ke sana. Tapi paling tidak dari pupuk Kaltim sendiri berharap ada dorongan yang kuat dari pemerintah untuk soal bertani ini Pak ya. Betul. Sehingga tidak hanya sekedar wacana ya, betul, kembali ke pertanian, tapi kalau menurut Pak Hasril kita di Bali khususnya Pak punya potensi yang besar Pak untuk digarap di pertanian ini kalau menurut Pak Hasril, dari pengamatan Pak Hasril selama ini di lapangan. Kebanyakan kalau kita turun ke lapangan, keluhan petani adalah pembagian air. Jadi ada yang seharusnya bisa bertanam, tetapi ketersediaan air tidak ada, akhirnya tidak jadi tanam. Jadi itu yang jadi kendala utama petani. Sebenarnya mau artinya bertani secara normal, tetapi ketersediaan air lah yang membuat. Jadi nggak ada masalah pupuk Pak ya?
Pupuk tidak ada masalah. Pupuk aman. Tidak ada masalah. Pupuk Yang Kaltim penting siap menyediakan pupuknya gitu ya. ya, yang penting terdaftar di ERDKK pasti terlayani. Oke, akan mendapatkan pupuk subsidi gitu Ya, ya. karena kita kan ini pupuk kan pupuk dalam pengawasan. Jadi kita juga sangat hati-hati dalam penyaluran. Kalau pengawasan ini kan memang selisihnya besar. Ya. Kalau Maksudnya yang selisihnya lebih murah ya, jauh. ya jauh lebih murah karena kalau misalnya harga normalnya itu kan 4.500 sampai 4.700. Sedangkan kalau untuk subsidi kan 1.800. Jauh. Ya, jadi memang agak merangsang untuk berbuat sesuatu ya, tapi kan itu Iya, tadi iya. kita kembalikan Tapi lagi. pengawasan Pak Ya. yang betul-betul dilakukan dengan ketat gitu. Nah, selama ini ada tidak Pak yang mungkin bermain-main atau apa dalam subsidi? Sejauh ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah Pak Ya, karena kita juga selalu menekankan aturan-aturan yang memang sudah disepakati dengan distributor dan kios. Oke. Baik, mungkin sebagai closing statement Pak, kita sudah ada di ujung dialog di Bali Post Talk ini. Mungkin ada yang Pak Asli ingin tekankan lagi, tegaskan lagi kepada pemerintah, kepada petani mungkin dan masyarakat berkaitan dengan ketersediaan pupuk subsidi ini Pak di Bali. Ini kan ketersediaan pupuk subsidi kita masih ada kurang lebih 40%. Sedangkan ini sudah bulan Agustus ya. Agustus ya. Agustus akhir. Artinya tinggal beberapa bulan ini. Jadi kalau distributor kita itu harus berkoordinasi dengan dinas. Bagaimana caranya ketersediaan pupuk subsidi itu memang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh petani yang ada di Bali. Ya. Agak diserap lah bahasa. Agak diserap. Jadi istilahnya misalnya pun kurang kan bisa ada relokasi baru, Oke. penambahan dari pemerintah pusat. Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Asril atas waktunya. Paling tidak dengan informasi dari Pak Asril tadi kita mungkin masyarakat petani tenang gitu ya karena untuk pupuk subsidi tersedia tapi sesuai dengan ketentuan tentunya dan hati-hati jangan bermain-main dengan pupuk ini karena selisihnya harganya cukup tinggi ini kan. Tapi yang paling penting juga adalah dorongan dari Pak Asril tadi untuk pertanian ini serius lah, pemerintahan lebih serius, manajemen lebih serius sehingga Bali tidak lagi bergantung secara penuh dari pariwisata. Kita merasakan sendiri hasilnya hari ini bagaimana pariwisata ekonomi Bali terpuruk sangat dalam. Mudah-mudahan dengan dukungan dari pupuk Kaltim misalnya ini kita bisa bertani dengan leluasa dengan lebih baik lagi kesejahteraan masyarakat petani lebih banyak lagi petani milenial yang seperti Pak Asril sampaikan tadi. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil ya. Saya tutup dengan para Om Santi. Om Santi. Terima kasih.